Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Cahaya Iman Katolik mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci Hari Raya Natal tanggal 25 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 6. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku.
Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini
adalah makna kelahiran Yesus. Pada pagi hari ini, komunikasi baru diwartakan kepada kita. Bukan manusia biasa yang datang menjumpai dan memberi ucapan selamat. Tapi sekarang, Allah sendiri yang datang untuk membagikan kebahagiaan, keselamatan, sukacita, dan hidup. Allah tidak lagi memakai perantara seperti para nabi, Elia, Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, dan sederetan barisan para nabi. Sekarang Ia datang langsung ke dunia tanpa perantara. Memang ada perbedaan kalau anak atau orang tua kita mengucapkan selamat Natal lewat telepon, kartu, atau SMS daripada datang langsung dan berjumpa dari hati ke hati. Yesus datang langsung berjumpa dari hati ke hati lewat kelahirannya, lewat kedatangannya, lewat hari Natal yang kita rayakan pada hari ini. Saudaraku terkasih, Injil Yohanes pada hari ini berbicara tentang sabda yang menjelma menjadi manusia. Kelahiran Yesus Kristus pertama-tama adalah kelahiran untuk melawat umat-Nya. Ia datang mengunjungi umat manusia, dan itulah sebabnya mengapa Yohanes Pembaptis berkata, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Yesus sungguh datang untuk tinggal di tengah manusia, untuk diam di tengah manusia. Itulah sebabnya Natal adalah puncak komunikasi Allah dengan manusia, perwujudan hasrat hati Allah untuk mencintai manusia dan bertahta di dalam hati kita, hidup dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Di lain pihak, Natal adalah saat yang berahmat, manusia berjumpa dan melihat Allah. Karena lewat kehadirannya, manusia boleh melihat apa yang diungkapkan oleh Yohanes, melihat terang yang datang. Ia datang untuk menjadi senasib dengan kita dan turut merasakan apa yang kita alami di dunia ini. Ia datang melihat derita manusia, kesulitan, pergumulan, tantangan, kesedihan, dan gejolak. Ia datang dalam jatuh bangun bangsa manusia. Karena itu, Yesus melihat rupa-rupa penyimpangan dalam tugas, kegagalan untuk mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera. Ia datang melihat bagaimana manusia saling bersaing dan bertengkar mengangkat harga diri dan martabat di atas puing kejatuhan orang lain. Kepada orang-orang ini, Yesus lahir untuk memberikan cinta yang tulus, yang tak kenal untung dan rugi, dengan pengorbanan tanpa batas yang khas, istimewa, dan sempurna. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan ia rela mengorbankan dirinya di kayu salib
untuk kita semua. Ia rela mengorbankan hidupnya untuk kita. Karena itu, Yesus hadir di tengah umat manusia. Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia diam di antara kita membawa pembebasan bagi kita semua. Pembebasan apa yang dibawa oleh Yesus lewat kelahirannya? Pembebasan yang dibawa Yesus adalah pembebasan dari kedengkian, balas dendam, kebencian, kemunafikan, iri hati, dan pelbagai macam hal yang mengungkung kita. Dan yang mengungkung kita, yaitu dosa-dosa kita. Pemulihan itu ada dalam cinta yang dibawa Yesus, dalam cahaya pembebasan yang dibawa Yesus, seperti yang diserukan Sakaria dalam Injil Lukas. Lihatlah, terang telah terbit untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kelahirannya membawa keselamatan, sebagaimana yang diserukan Nabi Yesaya, segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Pantaslah kita merayakan hari Natal ini sebagai momen keselamatan. Pantaslah kita bersukacita merayakan hari Natal ini, karena sukacita kita berasal dari Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa dan maut, dan yang mengutus kita untuk membawa sukacita keselamatan kepada sesama. Semoga demikian. Amin.